Sidang jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus kalau sampai saat ini kita masih boleh diberikan kehidupan. Saudaraku, kita juga patut bersyukur kepada Dia, Sang Juru Selamat kita. Kalau saat ini, pagi hari ini kita juga masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan khususnya di kesempatan ibadah kali ini, kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita lebih lagi sebelum memasuki rangkaian ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada pagi hari ini. Mari saya mengajak setiap kita untuk hening diri, kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saudaraku terkasih, kita memulai kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada pagi hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa sesungguhnya pertolongan kepada setiap kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya kepada kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudaraku, salah satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada saat kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib adalah terbelahnya tirai bait suci dari atas ke bawah menjadi dua bagian. Yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus, tirai tersebut terbelah. Itu memberikan sebuah arti bahwa melalui dan hanya oleh kematian dan pengorbanan Yesus Kristus, maka terbukalah pintu selamat bagi saya dan Anda sekalian, bagi kita sekalian. Dan juga terbukalah jalan untuk kita datang kepada Allah, beribadah, memuji dan memuliakan nama Allah. Karena itu mari saat ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa hormat, dengan penuh kegentaran kepada Tuhan, mari kita datang ke hadirat-Nya untuk menaikkan pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah Allah. Putranya diberikan
Segala pujian, hormat, syukur, pengagungan dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini Engkau masih memberikan kepada kami kehidupan. Bahkan terima kasih ya Tuhan Yesus, hari ini saat ini Engkau juga masih memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah. Meskipun masih harus dari rumah masing-masing, tetapi kami tetap bersyukur kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Khususnya untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan beribadah ini. Dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa kehidupan kami adalah sebuah kehidupan yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Melalui pikiran, melalui perkataan, perbuatan, tangan kami, perilaku kami yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mendukakan hati Tuhan dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ada banyak dosa, ada pelanggaran yang melekat di dalam hidup kami ya Tuhan. Karena itu sebelum kami masuk lebih lagi di dalam ibadah di pagi hari ini, kami sungguh berdoa kiranya Tuhan Yesus Kristus yang berkemurahan, berbelas kasihan untuk mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah kami orang berdosa ini. Berbelas kasihanlah kepada kami orang berdosa ini. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah semuanya itu boleh mendorong kami untuk hidup lebih bertanggung jawab, mempermuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memimpin jalannya ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, supaya semua berjalan dengan baik dari awal sampai pada selesainya. Dan hanya satu nama yang dipermuliakan, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kami, Sang Imam Besar Agung, dan satu-satunya Tuhan yang benar di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di ibadah ini. Tuhan Yesus yang menolong dan memampukan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, yakinlah bahwa hanya oleh curahan darah Yesus Kristus di kayu salib dan hanya oleh karena pengorbanannya di kayu salib, maka dosa kita diampuni. Karena itu, ketika kita datang kepada Yesus Kristus, Sang Imam Besar Agung ini, mengakui segala perbuatan dosa kita dan pelanggaran kita, maka yakinlah dan bersyukurlah karena tersedia berita anugerah bagi kita sekalian yang terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 22 yang berbunyi demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Puji Tuhan. Biarlah kiranya pengampunan dosa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita membuat kita selalu bersyukur dan menjalani kehidupan ini dengan lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan membuat percaya dan iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Karena itu, mari bersama dengan setiap gereja dan setiap orang percaya di segala abad dan tempat, dengan tetap berdiri kita akan menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku terkasih, Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat
Dan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang benar di hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah berubah. Bahkan Yesus selalu akan memberikan kepada kita kuasa, kekuatan, pertolongan bagi kita untuk menjalani hidup ini dan berkemenangan atas segala pergumulan hidup. Oleh karena itu saudaraku terkasih, mari selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu libatkan dan selalu andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena hanya dialah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang benar. Mari dengan penuh iman dan sukacita kita naikkan pujian ini. Batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Tuhan yang benar. Yuk dengan iman kita naikkan pujian ini lagi. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Amin. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Pagi ini kami mau nyatakan Yesus, bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan yang benar di hidup kami. Juru selamat, Imam Besar Agung bagi kami. Amin. Walau badai menerpa, Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. amin. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang benar, Juru Selamat dan Imam Besar Agung di dalam kehidupan
saya dan Anda sekalian. Saudaraku, Yesus Kristus bukan hanya satu-satunya juru selamat, bukan hanya satu-satunya Tuhan yang benar di hidup kita. Ketahuilah dan sadarilah bahwa ternyata Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah juga imam besar, bahkan imam besar agung. Dan sebagai imam besar agung, Yesus adalah seorang pengantara yang sangat hebat, sangat luar biasa bagi kita dengan Allah. Karena itu, jangan ragu. Di dalam segala pergumulan, penderitaan, lembah kekelaman, pencobaan hidup, badai hidup, mari kita datang kepada Yesus Kristus sang imam besar agung itu. Dia akan mendengar setiap seru doa kita, menerima kita apa adanya. Dan dia juga akan selalu menjadikan dirinya harapan yang sangat mampu untuk kita andalkan, kita pegang untuk kita menjalani hidup ini. Sehingga yang namanya lembah kekelaman sekali-kali tidak akan pernah menakutkan kita. Tetapi setiap lembah kekelaman yang harus kita jalani justru membuat kita tersadar bahwa kita harus datang kepada Yesus Kristus, sang pengharapan, sang imam besar agung di hidup kita. Karena hanya dialah juru selamat kita. Mari bersama-sama. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Lembah kekelaman
saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, dan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Beni Solihin. Salam dalam kasih Kristus Jemaat GKK Malang yang Tuhan kasihi. Selamat memperingati hari kemenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk berbakti, mendengarkan firman-Nya dan melakukan perintah-perintah-Nya. Kiranya Tuhan hari ini berbicara kepada kita dan meneguhkan iman kita sekalian. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ingin mendengar firman-Mu. Kami ingin mendengar suara-Mu. Pimpin dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika firman-Mu diberitakan, kami sungguh-sungguh mengerti dan menerima kebenaran itu dalam hati kami, dan kebenaran itu memerdekakan kami dari segala ikatan-ikatan dunia ini. Bapa dalam surga, berfirmanlah. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu. Kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami dengar sungguh-sungguh firman Tuhan yang meneguhkan diri kami. Bapak, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama terambil dari Markus ke-15 ayat 37 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berseluruhlah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Bagian yang kedua adalah Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, demikianlah firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, salah satu hal yang membuat kita bertambah frustrasi ketika kita sedang mengalami masalah yang berat adalah karena kita merasa bahwa Allah itu begitu jauh dari kita. Kita berdoa, Allah tidak menjawab. Kita meratap, Allah tidak mendengar. Kita menangis, Allah tidak melawat. Meskipun kita sudah menjadi anak-anak Allah, tetapi harus kita akui, saudara, tidak mudah untuk berdekatan dengan Allah. Apalagi saat kita membutuhkan pertolongannya. Terkadang kita seperti seorang gadis kecil yang sampai tengah malam menunggu-nunggu ayah pulang. Ketika sang ayah pulang, gadis kecil itu berlari memeluk ayahnya. Lalu sang gadis itu mengajak ayahnya masuk ke kamarnya karena ia ingin menceritakan hasil rapotnya kepada ayahnya. Tetapi betapa kecewanya gadis kecil itu ketika ayahnya menolaknya dengan tegas. Karena ayahnya masih mempunyai banyak pekerjaan yang lebih penting daripada mendengarkan hasil rapotnya. Saudara, di mata gadis kecil itu, ayahnya adalah pribadi yang selalu ia rindukan, tetapi sekaligus pribadi yang sulit untuk dijangkau. Saudara, bukankah perasaan seperti itu terkadang muncul dalam diri kita terhadap Allah, saudara? Allah adalah pribadi yang selalu kita rindukan, terlebih saat kita berada dalam kesulitan. Tapi ternyata Allah juga adalah pribadi yang sulit untuk dijangkau. Antara kita dengan Allah seolah-olah terbentang tirai pemisah yang begitu tinggi dan tebal. Ia bertahta dalam ruangannya sendiri yang sangat eksklusif. Ruangnya maha suci, mulia, agung yang tidak bisa diseberangi, saudara. Ketika kita datang untuk mengetuk pintunya, kita pun tidak diizinkan masuk dan bercakap-cakap dengan dia. Saudara, seringkali dalam keadaan seperti itu, kita menjadi bimbang. Kita bertanya-tanya dalam hati, apakah semua ini karena perbuatan-perbuatan dosa yang kita perbuat di hadapan dia, sehingga ia tidak berkenan untuk menemui kita. Untuk coba menebus kesalahan-kesalahan kita, saudara, kita melakukan apa saja yang bisa membuat Tuhan menjadi senang kepada kita. Kita berdoa, kita baca Alkitab,
Kita mengikuti ibadah-ibadah, kita berusaha untuk melayani Tuhan dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita berusaha untuk hidup baik dan melakukan banyak kebaikan. Namun rasanya di mata Tuhan semua itu masih tidak cukup, saudara. Tuntutannya begitu tinggi, dia begitu perfecto, hingga kita tidak pernah bisa memenuhi apa yang diminta dari kita. Sehingga jarak antara Tuhan dengan kita begitu jauhnya dan semakin jauh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah buku yang saya baca diceritakan sebuah kisah imajinatif. Ada seorang anak Tuhan yang ingin sekali dekat dengan Tuhan. Karena itu ia berkata kepada Tuhan, "Aku akan hidup memperkenankan hati-Mu Tuhan, terimalah aku." Saudara, Tuhan yang ada di atas ketinggian sana tersenyum dan berkata, "Mari anakku, naiklah, berusahalah untuk menyenangkan aku." Saudara, maka mulailah orang itu melangkahkan kakinya, menaiki anak tangga itu satu persatu sampai ke tempat Tuhan berada. Tapi karena begitu tingginya, saudara, berjam-jam kemudian dia masih belum bisa mencapai tempat Tuhan di sana. Seluruh tubuhnya mulai berpeluh, kakinya mulai gemetaran dan sakit. Ketika ia menengadah kepada Tuhan, saudara, Tuhan berkata, "Naik sedikit lagi anakku, masih belum cukup." Saudara, kembali tekadnya membulat. Ia berkata di dalam hatinya bahwa ia akan sampai kepada Tuhan untuk memperkenan hati Tuhan. Lalu ia meneruskan langkahnya, saudara. Sampai suatu saat ia tidak dapat lagi berjalan dan terpaksa merangkak. Namun dengan komitmen sekokoh batu karang, ia mulai merangkak satu tangga demi satu tangga sampai di tempat Tuhan berada. Namun betapa terkejutnya ia ketika ia sampai di tempat Tuhan berada. Tuhan sudah naik 3 tingkat lebih tinggi lagi dan berkata, "Naik sedikit lagi anakku, masih belum cukup." Saudara, ia berjuang lagi naik 3 tingkat anak tangga itu. Tetapi ketika dia sampai ke anak tangga itu, Tuhan sudah naik 3 tingkat lebih tinggi lagi dan berkata, "Naik sedikit lagi anakku, masih belum cukup." Saudara, akhirnya ia terdiam 1000 bahasa. Putus asa menyelimuti seluruh jiwanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harus kita akui, perasaan seperti itu terkadang ada dalam diri kita. Rasanya begitu sulit untuk berdekatan dengan Tuhan. Ia terlalu suci, tuntutannya terlalu perfect. Tuhan seperti bos yang terus-menerus menuntut kita bekerja, berprestasi, tanpa mau memaklumi bahwa kita juga manusia yang punya keterbatasan dan kelemahan. Saudara, perasaan kita menjadi jauh lebih tertekan saat kita mengalami masalah dan kita membutuhkan Tuhan. Namun Dia tidak nampak, rasanya begitu jauh dari kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah persoalan manusia umumnya di dalam beragama. Termasuk bangsa Israel yang diceritakan dalam Alkitab. Mereka beribadah, mematuhi Taurat dan mencari Allah. Namun bagi mereka Allah itu terlalu sulit untuk dijangkau. Pertanyaan yang terbesar bagi mereka adalah bagaimana mereka bisa mendekati Allah? Jaraknya begitu jauh. Saudara, sebenarnya pada mulanya manusia dan Allah hidup dalam relasi yang intim dan begitu dekatnya. Namun sejak Adam dan Hawa mempergunakan kebebasan mereka untuk melanggar perintah Tuhan, rusaklah relasi itu, saudara. Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Saudara, sejak saat itu hubungan Allah dengan manusia seolah-olah tertutup oleh tabir tebal yang memisahkan manusia dengan Allah. Allah kudus, manusia berdosa. Allah mempercayai manusia, manusia tak bisa dipercaya. Allah mengasihi manusia, manusia mengkhianatinya. Allah membenci kejahatan, manusia berkubang dengan kejahatan. Manusia tidak dapat lagi dengan mudah menemui Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab, hal ini tergambar dengan struktur bangunan bait Allah yang merupakan simbol keberadaan Allah. Saudara, bait Allah itu terdiri dari 3 bangunan besar. Bagian pertama adalah pelataran umum, bagian kedua adalah ruang kudus, bagian terakhir adalah ruang maha kudus, saudara. Saudara, ruang maha kudus ini mempresentasikan kehadiran Allah yang kudus. Antara ruang kudus dengan ruang maha kudus dipisahkan oleh tabir tebal yang berwarna biru dan ungu. Oleh karena itu, saudara, tidak sembarangan orang boleh masuk ke ruang maha kudus ini. Saudara, Allah telah menetapkan hanya seorang imam besar yang diizinkan masuk ke ruang kudus. 1 tahun 1 kali
untuk melakukan ritual penebusan dosa bagi Israel. Saudara, imam besar datang mewakili manusia, mewakili umat Israel untuk datang memohon pengampunan dosa kepada Allah. Namun ia sendiri menyadari sepenuhnya bahwa ia pun manusia berdosa yang membutuhkan pengampunan. Saudara-saudara, bisa dibayangkan betapa gentar hatinya saat ia memulai melangkah dari pelataran umum masuk ke ruang kudus. Suasana kekudusan Allah dan keberdosaan dirinya menjadi kontras yang begitu menakutkan, saudara. Terlebih lagi, setelah ia menyibakkan tirai penyekat antara ruang kudus dan ruang maha kudus, dan mulai menjejakkan kakinya ke dalam ruang maha kudus. Keheningan itu menegaskan kehadiran Allah. Bila Allah tidak berkenan, imam besar itu akan mati seketika, saudara, karena mendapat hukuman atas dosa-dosanya. Saudara, setelah masuk ke ruang maha kudus dan berada di depan tabut perjanjian, imam besar itu membungkukkan badannya. Lalu dengan segala hormat dan kegentaran, ia mulai memercikkan darah lembu atau darah domba ke tanah, saudara, tepat di depan tabut perjanjian itu. Saudara, darah yang tertumpah itu merupakan simbol adanya kematian sebagai korban penebus dosa, saudara. Tepat seperti apa yang dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 22b. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara, kemudian imam besar itu memohon pengampunan Allah untuk seluruh dosa umat Israel dan juga dosa dirinya. Setelah selesai, ia keluar. Ia menutup kembali tirai ruang maha kudus itu. Saudara, begitu seterusnya setiap tahun, imam besar datang untuk mempersembahkan, memohon pengampunan dosa setiap tahun dilakukan. Saudara, tirai yang memisahkan antara ruang maha kudus dan ruang kudus, dan juga umat Israel yang ada di pelataran bait Allah, menyatakan bahwa hubungan antara Allah dan manusia itu tersekat, tidak bisa lagi dekat. Saudara, Allah tetap menjadi pribadi yang dirindukan umatnya, tetapi sulit untuk dijangkau oleh umatnya. Kapan Allah itu bisa dekat dengan umatnya? Kapan umatnya bisa menghampiri Tuhan? Kapan manusia bisa intim kembali dengan Tuhan? Saudara, pertanyaan-pertanyaan itu terus-menerus menghantui umat Allah Israel, dan juga engkau dan juga saya. Saudara, jawabnya adalah saat kematian Yesus di kayu salib. Dengan cara apa? Saudara, dengan cara ia menjadi imam besar dan masuk ke ruang maha kudus dengan membawa darah kurban penebusan. Namun bukan darah anak domba yang dibawanya dan dipercikkannya, saudara, melainkan darahnya sendiri yang ia teteskan sebagai kurban penebusan yang sempurna atas dosa-dosa seluruh manusia. Bukan di bait Allah, saudara, tetapi di kayu salib 2000 tahun yang lampau. Saudara, jeritan Yesus di kayu salib yang berjerit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mewakili jeritan kesepian manusia yang merindukan Allah. Seperti gadis kecil yang selalu rindu dekat dengan ayahnya, demikian jiwa kita rindu kepada Allah. Saudara, di kayu salib itu juga Yesus memohon pengampunan sebagai imam besar kita. Dia menjerit di sana dan berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, dia menjadi imam besar agung bagi kita. Datang kepada Allah menumpahkan darahnya sendiri untuk memohon pengampunan. Saudara, di kayu salib itulah, di hadapan hadirat Allah, Yesus sebagai kurban penebus salah, membayar seluruh hutang dosa manusia, seluruh hutang dosamu dan dosaku. Dia mati menanggung murka Allah, yang seharusnya ditanggung oleh kita, saudara. Pada detik-detik terakhir hidup Yesus, Alkitab melukiskan, berserulah ia dengan suara nyaring, dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Lalu Alkitab berkata, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Saudara, tabir bait suci terbelah dua menjadi tanda bahwa sejak saat itu tabir penyekat yang membatasi hubungan Allah dan manusia tidak ada lagi. Kematian Yesus telah membuka jalan masuk bagi orang-orang berdosa untuk datang kepada Allah, saudara.
Kematian Yesus telah membuka jalan bagi orang-orang berdosa untuk datang kepada Allah. Ini merupakan kabar baik. Ini merupakan good news bagi manusia yang selalu bertanya-tanya, bagaimana mungkin kita datang kepada Allah? Apakah Allah akan mendengarkan kita? Saudara, akses itu telah dibuka oleh Yesus dengan pengorbanan dirinya sendiri. Sejak itu, saudara, setiap kali orang percaya dapat menghampiri Allah kapan saja dan di mana saja. Allah yang jauh kini sedekat doa. Bahkan begitu dekatnya, sehingga kita diizinkan menyapa Dia sebagai Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini seperti sebuah desa tertinggal di satu pulau terpencil. Saat pandemi, pemerintah memerintahkan seluruh sekolah harus ditutup. Pada awal penutupan tentu saja siswa-siswa menjadi gembira, saudara. Tetapi setelah berbulan-bulan mereka tinggal di rumah tanpa belajar. Karena tidak ada sinyal internet di sana, saudara. Mereka mulai bosan. Mereka merasa mereka mau dilupakan dan ditinggalkan oleh guru-guru mereka. Satu hari, saudara, pemerintah membangun satelit dan jaringan internet. Setelah selesai, tiba-tiba saja akses internet terbuka. Seluruh penduduk termasuk para siswa bersorak-sorai. Dan dengan antusias mereka mulai berselancar di dalam dunia maya, saudara. Berkomunikasi dengan siapa saja, termasuk guru-guru mereka, saudara. Apalagi pemerintah memberikan fasilitas gratis untuk masuk menggunakan internet di sana. Saudara, sejak akses internet dibuka, tiap hari, tiap saat mereka dapat masuk tanpa halangan. Saudara, ibarat akses internet yang telah dibuka, demikianlah akses masuk hadirat Allah telah dibuka oleh penebusan Yesus Kristus. Sejak tabir bait suci terbelah, saudara, dari atas sampai ke bawah oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, kita dapat datang ke hadirat Allah, bercakap-cakap dengan Allah kapan saja, di mana saja, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tidak ada halangan lagi antara Allah dengan kita. Beberapa orang mungkin masih berkata, saya merasa Allah tetap figur yang jauh untuk dijangkau, Pak. Apalagi saat saya sedang membutuhkannya. Saudara-saudara yang disayangi Tuhan, itu adalah perasaan saudara sendiri. Bukan apa yang Alkitab katakan. Saudara, iman Kristiani dibangun bukan berdasarkan perasaan yang ada di dalam diri kita. Perasaan itu bisa naik turun, cepat berubah-ubah tergantung daripada situasinya, bukan? Namun iman Kristiani dibangun atas dasar apa yang Tuhan katakan dan janjikan di dalam firman Tuhan. Saudara, ketika kita memegang firman Tuhan dan mempercayai hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, maka perasaan tidak lagi menjadi bagian yang menentukan. Saudara, perasaan kita sering mengatakan bahwa Allah tidak peduli pada kita. Allah meninggalkan kita. Allah tidak mendengar doa kita. Tapi apakah benar itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara-saudara? Saudara-saudara yang disayangi Tuhan, mari kita kembali ke Ibrani ke-15. Dari bagian yang kita baca tadi, Ibrani 4 ayat 15. Dikatakan di sana, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara-saudara, setelah Yesus bangkit dari kematiannya pada hari yang ketiga, selama 40 hari, ia berulang kali menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya, kepada orang-orang lain, dan kepada orang banyak. Mereka adalah saksi mata sejarah bahwa Kristus hidup kembali dari kematiannya. Lalu saudara, setelah itu Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, dan ia tetap menjadi imam besar kita. Saudara, secara jasmani tampaklah Yesus meninggalkan umatnya, meninggalkan engkau dan saya. Tetapi sebenarnya secara teologis tidak demikian, saudara. Keterbatasan diri Yesus ketika ia menjadi manusia tidak lagi menjadi penghalang dalam menyertai kita ketika ia sudah kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, duduk di sebelah kanan Allah tidak berarti secara harafiah Allah punya dua sisi kanan dan kiri. Tidak seperti itu, saudara. Tetapi itu merupakan kiasan yang menyimbolkan bahwa Allah Bapa
memberikan kuasa yang setara dengan dirinya kepada Yesus Kristus anaknya atas seluruh alam semesta dan segala istrinya, takluk kepada anaknya yang bernama Yesus Kristus. Saudara, dengan kekuasaan penuh itulah Tuhan menjaga dan memelihara umatnya, menjaga engkau dan menjaga saya. Namun yang jauh lebih membesarkan hati kita, saudara, Tuhan Yesus tidak hanya menjaga dan memelihara kita, Ia juga tetap menjadi imam besar agung kita. Saudara, di surga Ia menjadi perantara kita, agar kita tetap bisa diterima oleh Allah dalam segala kelemahan kita, saudara. Dikatakan lebih lanjut dalam ayat ke-15, saudara, imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, saudara, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, walaupun Yesus telah duduk di tempat yang mulia, Ia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kenapa, saudara? Karena Ia pernah menjadi sama seperti kita, saudara. Ia pernah hidup, Ia pernah hadir di planet bumi yang sama dengan kita. Mempunyai tubuh yang terdiri darah dan daging yang sama dengan kita. Mempunyai kebutuhan-kebutuhan fisik dan psikis yang sama dengan kita, saudara. Ia pernah dicobai, bergumul dengan kedagingan, kelaparan, kehausan, kesombongan, kekecewaan. Dianggap sepi oleh orang lain, dihina, difitnah, dikhianati, ditangkap seperti penjahat, ditelanjangi, dijadikan tontonan publik. Saudara-saudara, Ia pernah tidak dipercaya dan masih banyak penderitaan yang lain yang Ia tanggung. Yesus telah sungguh-sungguh menderita karena pencobaan. Karena itu Dia dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, Ia bukan Allah yang tidak peduli, cuek dengan persoalan keuangan kita, sakit penyakit yang kita derita, kesepian dan fitnah dan ketidakadilan yang diperbuat orang lain atas diri kita. Dia sungguh-sungguh mengerti arti tetesan air mata kita, ratapan ketidakberdayaan kita, karena kita mengalami persoalan-persoalan yang begitu menyakitkan kita. Dia mengerti itu karena Dia pernah mengalami. Bedanya, saudara, kita belum pernah mengalami apa yang Dia alami, tapi Dia sudah mengalami apa yang kita alami. Ia telah mengalami puncak kekuatan pencobaan yang begitu dahsyat menimpa Dia. Kita belum pernah mengalami, karena sebelum godaan yang menggoda kita mencapai puncak kekuatannya, kita telah menyerah kalah. Namun Yesus tidak, saudara. Ia tetap bertahan sampai mengalahkannya. Ia menang atas pencobaan. Saudara, itulah sebabnya Ia dapat menolong kita. Saudara-saudara, seorang teolog yang bernama J.C. Ryle pernah berkata, Yesus bukan hanya anak Allah yang menyelamatkan kita, tapi anak manusia yang mampu merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia pernah ada di tempat saudara, di tempat saya, tempat yang penuh kelemahan, tempat yang menyesakkan dan penuh dengan kesakitan. Saudara-saudara, satu sore sebuah mobil mewah berhenti di pekarangan sebuah panti asuhan anak. Sang supir segera turun dan membukakan pintu majikannya. Kemudian turunlah sepasang suami istri setengah baya, dan mereka langsung menuju lobi panti asuhan itu. Saudara, kepala panti asuhan yang rupanya setelah menunggu mereka sejak tadi, segera menyambut mereka, saudara. Suster, kami ingin mengangkat seorang anak untuk menjadi anak kami. Kami rindu seorang anak hadir dalam keluarga kami, kata sang bapak kepada kepala panti asuhan itu. Saudara, tak lama kemudian, saudara, kepala panti asuhan itu mengajak mereka masuk ke sebuah ruangan, di mana seluruh anak-anak panti asuhan itu telah dikumpulkan di sana. Satu persatu anak itu memperkenalkan diri mereka kepada kedua tamu mereka. Tentu saja dengan gaya anak-anak, macam-macam sekali, saudara. Ada yang lucu, ada yang lugu, ada yang juga yang pemalu. Saudara, setelah semua anak memperkenalkan diri, tiba-tiba masuklah seorang anak perempuan yang kira-kira berumur 6 tahun. Ia berjalan terpincang-pincang dengan menyeret satu kakinya, dan tangan kanannya memegang sebuah tongkat menopang tubuhnya. Saudara, setelah anak itu duduk, bapak itu bertanya kepada kepala panti asuhan, "Mengapa anak itu, suster?" "Dia cacat, Pak. Waktu kecil dia menderita polio.
Jawab kepala panti. Siapa namanya? Tanya bapak itu. Namanya Harum Lestari. Tetapi sehari-hari kami memanggil dia Pengkor, ujar ibu kepala panti. Saudara, sejenak bapak itu berbisik dengan istrinya. Tampaknya mereka sedang memperbincangkan sesuatu yang serius. Tidak lama kemudian bapak itu berkata kepada kepala panti, kami memilih Harum Lestari untuk menjadi anak kami, suster. Kami ingin mengangkat dia menjadi anak kami. Kepala panti asuhan itu terkejut dan segera berkata, tapi Pak, si Pengkor itu cacat. Seumur hidup dia tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pilihlah yang lain saja. Pilihan kami tetap, suster. Kami pilih Harum Lestari, ujar bapak itu. Saudara, dengan terheran-heran kepala panti bertanya, mengapa bapak memilih si Pengkor? Kemudian bapak itu terdiam sejenak. Lalu ia mulai menarik celana panjangnya. Terlihatlah kaki palsu plastik yang menyanggah kaki kanannya. Lalu ia berkata, saya juga Pengkor, suster. Tidak mudah berjalan dengan kaki yang lemah. Anak perempuan kecil itu membutuhkan dukungan dan kasih sayang. Saudara-saudara suster itu menatap bapak itu dalam-dalam. Lalu ia berkata dengan suara yang bergetar, kalau begitu ambillah Pak. Saya tahu sekarang bahwa ia berada pada tangan yang tepat, yang mengerti sepenuhnya dan akan merawat dia dengan kasih sayang yang besar. Saudara, tidak banyak orang yang bisa merasakan kelemahan anak perempuan kecil itu. Itulah sebabnya mereka tetap memanggil dia si Pengkor, meskipun namanya Harum Lestari. Mereka tidak tahu dan tidak mau tahu bagaimana perasaan anak itu tercabik-cabik. Namun bapak itu sangat memahami, karena ia pernah mengalami cabikan yang sama. Simpatinya muncul secara spontan, kasihnya mengalir secara natural, alamiah. Dan hatinya telah memeluk anak perempuan itu sebelum ia mengadopsinya. Saudara, itulah gambaran perasaan iman besar agung kita. Saudara, sayangnya gambaran itu never enough untuk melukiskan seluruh simpati Yesus kepada kita yang bergumul dengan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, simpati Yesus jauh lebih besar, lebih dalam daripada apapun yang mampu kita bayangkan. Imajinasi kita tentang simpati Yesus terlalu miskin untuk membayangkan kekayaan kasih karunia-Nya kepada kita. Saudara, tidak heran kita selalu ragu untuk datang kepada imam besar agung kita, perantara kita, Allah yang begitu mengasihi kita. Saudara, itulah sebabnya penulis kitab Ibrani pada ayat yang ke-16 mendorong kita dengan berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, perhatikan penulis kitab Ibrani mendorong kita untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian. Bukan dengan keraguan, bukan dengan ketidakpastian, melainkan dengan keyakinan, saudara. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa Allah tidak akan menolak kita. Saudara, ia tahu kita tidak layak. Ia tahu kita pendosa. Ia tahu kita lemah. Ia tahu semua keburukan yang kita lakukan, saudara, yang orang lain tidak tahu. Tapi saat kita datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya, Imam Besar Agung yang menjadi perantara kita, menjadi jaminan yang membuat Tuhan menerima kita apa adanya. Anugerah Tuhan menyelimuti kita dan pertolongan datang pada kita tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang disayangi Tuhan, sayangnya ada banyak anak Tuhan yang enggan datang kepadanya. Saudara, coba pikir, kapan kita paling enggan datang kepada Allah? Pada waktu apa? Pada waktu kita sedang sukses, kaya raya? Saya kira tidak, saudara. Ada banyak anak Tuhan yang sukses dan kaya raya, justru semakin berdoa, semakin bersyukur, semakin beribadah, semakin akrab hubungannya dengan Tuhan. Jadi kapan kita paling enggan datang pada Allah? Apakah pada waktu kita sedang ditimpa kegagalan dan kemalangan? Saya kira juga tidak, saudara. Realitasnya ada banyak anak Tuhan yang ditimpa kegagalan dan kemalangan justru lebih sering datang kepada Tuhan dalam doa dan beribadah kepada Tuhan. Jadi kapan kita paling enggan datang kepada Tuhan, saudara?
Jawabnya adalah pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, karena kita kalah terhadap godaan. Saudara, dalam keadaan demikian ada perasaan tidak layak, kotor, perasaan yang sangat menuding diri kita bahwa kita tidak pantas untuk datang kepada Tuhan. Saudara, tudingan itu begitu kuatnya sampai kita merasa memang kita tidak pantas lagi untuk menjadi anak Tuhan, memohon pertolongannya, apalagi menjadi pelayannya. Saudara, tidak ada tempat lagi bagi kita di hati Tuhan. Itu yang kita pikirkan. Tapi benarkah firman menyatakan demikian? Saudara-saudara, itu bukan perasaan imam besar agung. Itu bukan dirinya. Itu adalah tudingan setan yang ingin agar kita menjauhkan diri dari Tuhan, supaya kita tidak mendapat pertolongannya, dan akhirnya hidup kita hancur berantakan. Saudara, yang benar adalah imam besar agung yang kita punya, yaitu Yesus Kristus, turut merasakan kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Ia tidak menolak dan menghina. Sebaliknya, ia mengundang kita untuk datang kepada Allah, menerima kasih karunia-Nya kembali untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Saudara, jangan ragu menghampiri tahta Allah. Ingatlah saudara, tabir penyekat antara Allah dan kita telah terbelah dua oleh tetesan darah Yesus agar kita dapat menghampiri Allah. Akses telah terbuka. Hanya satu saja yang diperlukan untuk mendapatkan rahmat Allah kembali, pengampunan Allah kembali, pemeliharaan Allah kembali, pertolongan Allah kembali, yakni menghampiri Dia dengan penuh keyakinan bahwa Bapa tidak akan menolak kita. Saudara, hatinya telah memeluk kita jauh sebelum Ia mengadopsi kita. Percayalah, datanglah, hampirilah dengan penuh keyakinan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hati-Mu yang tak pernah berhenti untuk mengampuni kami. Kami yang tidak layak, penuh dengan kesalahan. Kami yang sering sekali komplain kepada Tuhan dan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi itu perasaan kami yang selalu terombang-ambing naik turun, yang tidak menentu dan berubah-ubah. Kali ini kami memegang firman-Mu. Engkau imam besar agung kami, yang telah mengorbankan dirimu di kayu salib. Bagaimana Engkau melupakan kami saat kami dalam kesulitan keuangan, dalam penghasilan, dalam pekerjaan, saat kami menderita sakit penyakit yang begitu berat. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapa, kami datang lagi kepadamu. Terima kasih. Berilah pertolongan-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terus tegakkan iman kami. Topanglah diri kami. Kami membutuhkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa bagi pemerintah kami, pemerintah Indonesia. Kami berdoa bagi upaya pemerintah untuk pengadaan vaksin. Kami berdoa biarlah pemerintah diberikan hikmat bijaksana di dalam pengadaan vaksin dan pendistribusiannya. Kami terus berdoa Tuhan, khususnya untuk vaksin Nusantara yang menuai pro dan kontra. Kami berdoa biarlah pemimpin-pemimpin dapat memikirkan yang terbaik bagi rakyat Indonesia, sehingga jikalau memungkinkan vaksin Nusantara ini bisa ada dan menjadi salah satu solusi yang terbaik dalam pengadaan vaksin yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa biarlah Tuhan juga boleh menyertai untuk hamba Tuhan dalam lingkup sinode Gereja Kristen Kalam Kudus yang beberapa hamba Tuhan mengalami terpapar COVID. Kami berdoa untuk proses pemulihan, biarlah Tuhan boleh menyertai untuk isolasi, untuk suplai vitamin dan obat yang digunakan sehingga dapat memulihkan beberapa hamba Tuhan yang terkena COVID-19 ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat bijaksana di dalam pelayanan dalam masa-masa seperti ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kami terus berdoa bagi jemaat, biarlah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini meneguhkan iman jemaat
boleh memberikan juga keyakinan bahwa Tuhan Yesus yang naik ke surga. Maka Tuhan Yesus memiliki segala kuasa di surga dan di bumi untuk memperhatikan, untuk menolong, menyertai umat Tuhan, menyertai jemaat di dalam kehidupan ini menghadapi berbagai pergumulan hidup. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sebentar lagi akan diberikan, biarlah Tuhan juga boleh memimpin, menyertai, biarlah jemaat di tengah-tengah situasi ekonomi yang ada saat ini, jemaat juga boleh melihat bagaimana tangan Tuhan yang terus menyertai usaha pekerjaan, dan Tuhan memberkati kesehatan jemaat. Dan biarlah persembahan yang diberikan menjadi ungkapan syukur atas segala pemeliharaan Tuhan bagi hidup ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk segala pergumulan-pergumulan hidup kami, jemaat. Biarlah Tuhan yang membukakan jalan, menyertai setiap jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian, puji syukur kita boleh mengikuti ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui ibadah ini kita semakin diteguhkan iman kita melalui pemberitaan firman. Terima kasih untuk Pendeta Beni Solihin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi setiap jemaat. Dan terima kasih kepada segenap para pelayan Tuhan yang telah melayani pada pagi hari ini. Kiranya pelayanan kita terus menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Dan seperti biasa persembahan dapat Bapak Ibu berikan melalui transfer ke rekening gereja maupun scan QR Code yang ada di layar. Bila persembahan ini boleh menjadi persembahan kita dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur untuk segala hal yang telah Tuhan lakukan bagi hidup kita. Jemaat sekalian, terus dukung usaha pemerintah Kota Malang ini untuk mengatasi COVID-19 ini. Dan marilah kita juga menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang lain dengan cara mematuhi 5M. Ya seperti yang telah kita ketahui bersama. Dan kita memperhatikan protokol kesehatan terutama ketika kita keluar rumah. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan saya undang kita semua untuk berdiri dan kita naikkan pujian doksologi. Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, arahkanlah mata hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.